Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana menggabungkan tak-tak HTML, CSS maupun JavaScript untuk membuat web yang sederhana. Nah, hal ini juga untuk studi kasus pra UTS. Oke, kita lanjut. Bagaimana untuk menggabungkan tak-tak HTML, CSS maupun JavaScript tersebut. Nah, sebelum sampai ke tahap itu, kita akan membahas pada kali ini layout yang umumnya digunakan pada halaman web. Apa saja? Yang pertama pastinya ada header, kedua navigasi, ketiga konten, keempat footer. Dimana headernya umumnya judul situsnya, backgroundnya, semua ada ditaruh di sini. Navigasi ini biasanya digunakan untuk menu-menu, sedangkan konten ini adalah bagian yang berubah-ubah. Jadi saat seorang mengklik pada bagian navigasi, yang berubah adalah hanya konten. Footer tetap biasanya ditempatkan copyright. Nah, kalau secara teori membuat desain halaman web yang ini bisa dilakukan dengan tabel, di mana secara teorinya bagian keseluruhan dari ini yang lagi saya blok ini disebut tabel. Jadi sekali lagi yang di blok ini adalah tabel. Nah, kemudian ada yang namanya header. Saya akan kasih warna berbeda. Ada namanya header, ada namanya navigasi, ada namanya konten, ada namanya footer. Oke. Di mana bagian-bagian ini kan tadi bagian utuhnya adalah tabel. Tabel itu harus dibuat mulai dari barisnya dulu. Berarti kalau kita bisa bilang ini adalah baris yang pertama disebutnya adalah TR. Oke, ini TR yang pertama. Kemudian di dalam baris ini nanti ada kolom. Berarti kolomnya hanya satu, yaitu TD. Satu baris, di baris pertama ada satu kolom. Nah, di baris kedua saya tulis TR1 aja di sini. TR1 di baris kedua berarti si navigasi dan konten ini kita sebutnya TR2, yaitu baris kedua. TD-nya ada berapa? Kolomnya ada 1 dan 2. Sedangkan di baris ketiga, nah ini kembali lagi nih, sama dengan baris yang pertama, yaitu 1 kolom. Nah, terus gimana kayak gini? Kalau kita udah paham teori-teorinya ini, untuk membuat layoutnya akan sangat gampang. Jadi saya ulangi, bagian keseluruhannya adalah tabel. Baris pertama akan memiliki 1 kolom, baris kedua akan memiliki 2 kolom, baris ketiga akan memiliki 1 kolom. Nah, disitulah nanti ada header, navigasi, konten, dan footer. Kemudian selain layout yang seperti ini 2 kolom, yaitu bagian navigasi di bagian kiri, ada lagi layout 2 kolom lainnya dengan navigasi di sebelah kanannya, membedakan hanya lokasi kontennya yang berubah. Kemudian ada layout dengan 1 kolom seperti ini. Navigasi konten akan ada di bagian yang sama. Kemudian ada navigasi 3 kolom, di mana navigasi kiri, navigasi kanan, dan konten tengah-tengah, maupun variasinya bisa jadi seperti ini pula. Nah, navigasi baru terakhirnya ada konten. Nah, layout yang mana yang akan digunakan sebenarnya tergantung kebutuhan, tergantung dari si pembuat desainnya. Nah, kurang lebih inilah pengantar untuk dasar layoutnya. Terima kasih dan jangan lupa menonton video selanjutnya.